Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah baik, Mem. Kira-kira sebelum kita mulai, ini kan pertemuan pertama ya di kelas 12. Boleh nggak diaktifkan dulu kameranya sebentar sebelum kita masuk pelajaran? Karena saya mau lihat dulu anak-anaknya. Apakah masih ada gondrong yang nggak jelas rambutnya? Boleh diaktifkan dulu kameranya, Nak? Oke. Siapa lagi? Sebentar aja kok, Allah. Iya. Udah lupa karena wajah-wajahnya. Oke. Mana kameranya? Bukalah dulu. Dari Yuki, Cynthia, Putri. Sebentar aja kok, nggak lama. Atika udah aktif kameranya. Senyum apa Atika? Oke. Ya, oke. Jadi udah ini ya. Kalau memang mau ditutup boleh. Oh, Hairul Mustaqim. Iya. Masih semangat Hairil? Masih, Mem. Alhamdulillah. Rambutnya kapan dipangkas? Oke. Kalau mau dimatikan juga udah boleh dimatikan biar menghemat datanya. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya PKWU dengan topik makanan khas daerah yang dimodifikasi ya. Ntar saya share dulu. Oke. Biar ini juga. Mana Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi pada pertemuan di kelas 2 yang lalu kita masih membahas tentang makanan khas daerah yang original ya atau orisinil. Jadi di sini gimana caranya makanan khas daerah tersebut dapat dimodifikasi. Ya, jadi ini topik kita yang pertama, memodifikasi makanan khas daerah. Nah, sebelum kita masuk makanan khas daerah yang dimodifikasi, saya ingin bertanya dulu. Siska, menurut kamu, Siska, menurut kamu modifikasi itu apa? Siska Rahmawati ya? Merubah menjadi sesuatu yang lebih menarik, Mem. Merubah menjadi sesuatu yang lebih menarik. Oke, kalau makanan khas daerah sendiri itu apa? Makanan yang dibuat dari daerah masing-masing yang memiliki ciri khas dari daerah tersebut, Mem. Oke. Satu orang lagi ya. Daeng ada? Ada, Mem. Alhamdulillah. Ya, menurut Daeng, kalau makanan khas daerah itu apa, Daeng? Kita kembali dulu ya ke kelas 2.
makanan yang berasal dari itu daerah. Oh, dari itulah ya memang daerah. Iya. Terus kalau menurut kamu modifikasi itu apa? Pengubahan bentuk dari semula, Mem. Pengubahan bentuk Dari dari yang semula. Yang semula. semula. Oh, berarti di sini intinya merubah ya. Iya, Merubah Mem. makanan dari bentuk semula gitu. Oke. Jadi untuk makanan khas daerah yang dimodifikasi kita juga harus tahu apa sih modifikasi itu gitu. Jadi modifikasi itu ya sebelum kita masuk ke situ kita akan tahu dulu indikator dari pembelajaran yang harus kita pelajarin gitu. Jadi di sini yang pertama menjelaskan ide peluang usaha. Jadi ketika kita ingin membuka usaha, maka yang paling utama adalah kita harus tahu ide dan bagaimana peluangnya, ya. Nah, kemudian di sini menjelaskan analisa peluang usahanya. Jadi dalam pertemuan ide peluang usaha, ini kita akan ada 2 pertemuan ya. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang ide peluang usahanya dan analisa peluang usahanya. Jadi nanti minggu depan lebih diperdalam di analisa peluang usahanya. Nah, kemudian kita lihat dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri itu adalah kamu bisa menjelaskan dari ide peluang usaha itu sendiri, ya, yang dengan topik pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, baik itu dari bahan nabati maupun hewani. Kemudian kamu juga mampu menganalisa ya atau memberikan penjelasan tentang analisa peluang usaha dari pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, kita lihat dari pengertian modifikasi itu sendiri. Jadi pengertian dari modifikasi ya biasanya betul tadi adalah merubah baik dari bentuk maupun rasa makanannya. Ya, tetapi di sini dengan tujuan gini, yang tidak menarik menjadi menarik. Ya, dan disesuaikan dengan di mana daerah yang akan kita buka. Contohnya misalnya kita ingin membuka makanan khas daerah Jogja di Sumatera Utara. Maka di sini bagaimana caranya merubah bentuk dan rasa makanan tadi agar bisa diterima cita rasanya di Sumatera. Bagaimana cara memodifikasinya, merubahnya. Kalau makanan khas Jogja itu ciri khasnya apa, Nak? Manis. Manis. Contoh, gudeg, ya kan? Nah, gudeg itu kan manis ya. Kalau dikira-kira kalau kita buka di Sumatera Utara, dengan cita rasa orang Sumatera itu ciri khasnya pedas, itu kira-kira dapat nggak diterima oleh orang Sumatera? Enggak, Mem. Enggak. Karena kalau sesuai dengan aslinya, itu orang Sumatera mungkin nggak akan mau makannya, karena memang luar biasa manisnya. Ya, saya dulu pernah makan aslinya itu manis sekali. Tetapi ketika saya pernah makan gudeg buatan yang dimodifikasi di Sumatera Utara, itu rasanya sudah ada pedasnya sedikit, gurihnya ada, dan manisnya memang ada lebih dominan, tetapi pedasnya sudah ada. Jadi bagaimana mereka memodifikasi gudeg tersebut agar bisa diterima cita rasanya di Sumatera. Jadi bisa dipahami ya? Bisa, Mem. Oke. Nah, kemudian ciri-ciri dari peluang yang potensial. Maaf ya, ini salah ketik ya. Jadi di sini ciri-ciri yang potensial dari peluang usaha ya, itu yang pertama mempunyai nilai harga nilai jual ya. Berarti di sini mempunyai nilai harga jual yang tinggi. Sorry, ini ada salah ini ya. Jadi mempunyai nilai harga jual yang tinggi, biasanya gini, ketika kamu sudah menemukan ide dan peluang tadi, kamu pasti sudah memikirkan karena peluang tadi ada nilai jual yang tinggi dari sebuah usaha tersebut.
gitu. Jadi ketika kamu sudah menemukan nilai jualnya tinggi, maka kamu akan analisa lagi, yaitu bukan sekedar ambisi, tetapi harus bersifat nyata. Jadi gini, ketika kamu sudah punya ide dan kamu sudah tahu nilai jualnya tinggi, maka ini harus kamu wujudkan gitu. Bukan hanya sekedar aku harus gini-gini, tapi pergerakannya tidak ada, usahanya nggak ada, hanya sebatas ide dan peluangnya aja. Nah, beda ya kalau kita ambisi dengan bersifat nyata ya. Jadi di sini kalau dia ambisi belum tentu bisa terwujud gitu. Karena hanya ambisi aja, oh aku harus gini, tapi usahamu nggak ada. Jadi ambisi ini harus dibarengi dengan semangat juang kamu agar bisa mencapai ambisi tersebut gitu. Nah, kemudian Anda bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Jadi kamu juga harus memikirkan jangka panjang, bukan jangka pendek. Bukan hanya sekedar, oh ini sudah laku, besok-besok kamu sudah malas karena uang sudah terkumpul. Oh tidak bisa seperti itu. Jadi di sini kamu juga harus berpikir untuk jangka panjang. Ketika kamu sudah menetapkan untuk membuka usaha, maka pikirkan untuk jangka panjang. Nah, kemudian skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Nah, ini juga harus dipikirkan. Ketika kamu nanti sudah maju, bagaimana prospek ke depannya? Apakah kamu akan membuka cabang ataupun yang lainnya? Bagaimana dengan peluang usahanya? Ya. Nah, kemudian tidak terlalu banyak modal yang digunakan, investasinya juga tidak terlalu besar ya, tetapi di sini sangat menguntungkan. Jadi sebenarnya setiap usaha itu tidak perlu modal yang besar. Yang penting kamu sudah punya ide, kamu punya usaha, kamu butuh semangat perjuangan untuk membuatnya dan memasarkannya, itu sudah bisa, asal dia memang memperoleh keuntungan yang memang sesuai dengan target kamu. Jadi nggak mesti harus, aku modalku masih sedikit. Dari kecil kamu sudah bisa, modal yang kecil itu sudah bisa membuka usaha sampai yang besar. Tergantung dari prospek ke depannya. Nah, kemudian kita lihat dari ciri-ciri yang baik. Jadi tadi kan yang potensialnya, memang yang utamanya. Nah, kalau yang baik itu yang bagaimana? Kamu tidak meniru ide orang lain. Jadi memang hasil dari ide kamu sendiri dan memang kamu sudah melakukan survei di pasar. Itu kalau misalnya kita mau buka usaha sendiri. Nah, kemudian kamu juga harus dapat melihat peluang itu untuk mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Apabila nanti banyak muncul ide-ide yang baru, yang produknya sama, tetapi beda mungkin cita rasanya, kamu juga harus bisa mengantisipasinya. Nah, kemudian adanya keyakinan dapat diwujudkan ya. Jadi di sini kamu harus yakin, optimis bukan pesimis. Ketika kamu buat, kamu harus yakin ini harus bisa, ini harus laku. Tapi kalau misalnya semangatnya cuman alah sayang, nantilah itu. Iya kalau laku, kalau enggak jangan. Jadi ketika kamu yakin, lakukan. Nah, kemudian peluang itu harus sesuai dengan kehendak. Jadi bukan sekedar seperti dibilang ange-angean ya gitu. Ibaratnya semangat-semangat nggak menentu gitu. Jadi di sini memang kamu harus memang kehendak kamu ini ya kamu harus pertahankan, harus tetap kamu jalankan. Nah, kemudian kelayakan usaha tersebut telah diuji. Nah, memang kita di sini harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika memang kita ingin memperbesar usaha. Ketika kita buka usaha, kita harus sudah mikirkan kelayakan dari usaha tersebut. Apakah ini layak ataupun tidak? Kamu yang menentukannya. Kemudiannya adanya rasa senang apabila menjalankannya. Jadi kalau kita sudah senang, itu pasti menjalankannya enak. Tapi kalau kita setengah hati, itu ya hasilnya juga akan setengah-setengah. Oke, kita lihat dari tujuan modifikasi makanan khas daerah. Nah, untuk tujuan modifikasi makanan khas daerah, yang pertama itu misalkan memberikan variasi bentuk.
Variasi bentuk dalam hal apa? Kita ambil ini contohnya adalah nasi goreng. Nah, nasi goreng misalnya kalau merubah variasi bentuk, berarti di sini cita rasanya tetap ya, Nak. Nah, nasi goreng ini bisa saja kamu buat dalam bentuk love atau kamu hias secantik mungkin. Bisa aja juga dibentuk misalnya kalau untuk anak-anak dibuat dalam bentuk animasi, bentuk apa yang disenangi, misalnya bentuk Doraemon. Jadi variasi bentuk dari sebuah makanan. Bentuknya biasanya menjadi yang biasanya hanya bulat, ini kamu variasikan bentuknya menjadi gambar-gambar yang unik ataupun yang menarik. Kemudian memberikan variasi rasa. Nah, ini kita lihat dari contoh lumpia. Lumpia itu pada dasarnya kalau yang aslinya itu berisikan rebung. Rebung itu seperti bambu muda ya. Itu aslinya lumpia. Isinya rebung. Nah, kalau sekarang mungkin karena orang kurang meminati rasa rebung, ya, maka di sini mereka memvariasikan rasa. Mungkin dimodifikasi dengan coklat, lumpia keju, ataupun mungkin dengan daging ya. Misalkan daging rasa kari kambing dipadukan dengan rebung tadi. Jadi memang ada dimodifikasikan mengenai rasanya. Tidak hanya sekedar dari bambu muda. Nah, kemudian memperpanjang usia produk agar lebih awet. Nah, ketika kelas 10 kamu kemarin belajar makanan awetan. Nah, itu juga merupakan modifikasi makanan. Biasanya kalau jenis buah-buahan yang gampang busuk, itu biasanya kalau dikreasikan, ada yang dibentuk dalam bentuk manisan, atau dalam bentuk permen, atau dalam bentuk minuman, sirup, dan lain sebagainya. Jadi di sini biasanya dimodifikasi dari bentuk lama atau tidaknya produk tersebut. Jadi disinilah yang dimaksud dengan tujuan dari modifikasi. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh makanan khas daerah yang dimodifikasi, baik dari segi makanan maupun minuman. Ini nanti kamu bisa ambil dari psikologi ya. Jadi kalau salah satunya misalkan kalau dari Sumatera itu rendang ya. Jadi di sini biasanya ada dibuat sekarang modifikasi rendang itu dari segi level tingkat kepedasannya. Ada yang suka sangat pedas, ada yang sedang, ada yang tidak. Kemudian bisa diawetkan lebih lama dengan cara mungkin dimasaknya lebih kering atau bahkan sampai seperti abon gitu. Kemudian dari segi pengemasannya dan lain sebagainya. Jadi di sini banyak jenis-jenis makanan ataupun minuman khas daerah yang dapat dimodifikasi. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha. Jadi faktor internal dan faktor eksternal itu biasanya sangat mempengaruhi ketika kamu membuat sebuah usaha. Jadi yang pertama itu kamu harus punya wawasan ataupun pengetahuan yang memang ada pada diri kamu sendiri. Kamu punya pengalaman di dunia bisnis, kalaupun tidak mungkin kamu pengalaman ketika itu bekerja dengan orang lain, ya. Nah, kemudian kamu juga bisa menyelesaikan sebuah masalah, sering menyelesaikan sebuah masalah itu juga merupakan pengalaman. Kemudian kamu juga harus punya kemampuan untuk memahami ataupun untuk pemahaman yang mengenai situasi dan lingkungan yang ada di sekitar kamu. Jadi kamu harus bisa membaca situasi yang ada. Kemudian dari faktor eksternal. Kalau dari faktor eksternal, maka di sini kamu harus tahu masalah apa yang akan kamu hadapi nantinya. Dan masalah apa yang belum kamu bisa selesaikan. Itu harus kamu pahami. Kemudian apa sih kesulitan dalam masalah tersebut sehingga belum ketemu solusinya. Maka di sini juga kamu harus mencoba mencari solusinya. Nah, jadi kemudian kalau eksternal ini juga sangat penting bagi pebisnis ya ataupun pembuka usaha, itu pemikiran yang baik ya.
pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. Dalam arti gini, ketika kamu bersaing banyak produk ya dengan produk yang lain, karena jadi kamu di sini bagaimana caranya kamu berpikir yang baik untuk membuat kreasi produk kamu sendiri agar nilai lebih dari yang lain ya. Bukan berarti berpikiran menjatuhkan usaha lain, tidak. Di sini yang kamu dituntut adalah pemikiran yang baik dari diri kamu sendiri untuk berkreasi. Kemudian keperluan yang belum tercapai, ya. Jadi di sini kamu juga harus melihat apa saja yang keperluan yang harus dicapai, yang sudah dicapai dan yang belum dicapai, sehingga kamu bisa memetakan rencana kamu untuk melaksanakan usaha tersebut. Oke, nah kemudian di sini ini nanti akan kita bahas di tahapan berikutnya ya, dari riset pasar ini nanti akan kita perdalam lagi. Nah, untuk riset pasar sendiri di sini memang sangat dibutuhkan ketika kamu melakukan analisa pasar. Jadi ketika melakukan analisa pasar, yang paling utama adalah kamu harus mampu merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah dalam hal apa? Dalam hal mencari apa yang ingin kamu teliti. Jadi perumusan masalah ini sangat penting ketika kamu ingin melakukan riset pasar. Kemudian penentuan tujuan. Mau kemana arah tujuannya? Jadi harus jelas, ya, jelas dan spesifik. Kemudian pengumpulan data. Nah, kalau pengumpulan data di sini berarti kamu harus memang benar-benar ke pasar, riset ke pasar. Kalau di sini mungkin yang dikenal pajak ya. Kalau pasar itu yang seperti lalu lintas yang kalian ini pahami. Tapi di sini pasar itu merupakan tempat orang bertemunya antara konsumen dengan produsen ataupun penjual dengan pembeli. Jadi di sini kalau di Sumatera namanya pajak ya, tapi secara umum namanya itu sebenarnya pasar. Nah, di sini kamu bisa mengumpulkan data, melakukan observasi langsung kah, adanya survei atau wawancara dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kamu cari data mengenai riset pasar tersebut. Nah, kemudian kamu analisa datanya. Ya, data ini gunanya untuk membantu perubahan dalam usaha kamu, ya. Apakah memang hal-hal yang perlu dipertahankan apa, yang perlu dirubah apa. Jadi dari data, dianalisis semua data secara spesifik. Kemudian interpretasi hasil. Jadi di sini juga kamu harus melihat dari data yang ada untuk menganalisis interpretasi hasilnya. Ya. Nah, untuk riset pasar ini semua hal yang ini harus memang benar-benar kamu terapkan agar memang usaha yang kamu buat itu bisa berjalan dengan baik. Saja untuk materi kita hari ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke. Alhamdulillah kalau memang sudah. Nah, jadi tugas kamu nanti dikerjakan kuis yang ada di psikologi. Materi pembelajarannya juga sudah ada di situ semua. Kamu boleh ambil, download, dan lain sebagainya. Intinya selama kamu kelas 3, waktu belajar kamu tinggal sedikit. Jadi usahakan bagaimana caranya kamu bisa belajar semaksimal mungkin. Karena kamu punya target. Targetnya kemana? Mungkin yang ke PTN atau mungkin ke kedinasan, silahkan. Tapi yang jelas, masa belajar kamu di kelas 3 ini hanya tinggal beberapa bulan.
Disinilah waktu kamu untuk memfokuskan pilihan kamu. Kalau kamu punya target yang tinggi, maka belajar dari sekarang. Tapi kalau memang target kamu ya yang sedang-sedang, bukan berarti kamu tidak belajar. Belajar juga maksimal. Belum tentu yang sedang itu bisa kamu capai. Apalagi yang tinggi. Persaingan kita ketat ya nak. Jadi kamu harus benar-benar berubah. Tidak ada lagi seperti yang kelas 2 malas-malasan. Paham? Paham, Paham, Mem. Mem. Ya, karena memang kunci keberhasilan itu kamu sendiri ya, yang bisa mencapainya. Kalau kami hanya fasilitas membantu. Intinya kamu yang berusaha, kamu yang memang benar-benar bekerja. Nah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, ma'am. Sama-sama.